再强一点，也许彩儿就不会。就算你是9阶1人，能帮他驱除这股杀意，难道我什么都做不了吗？信彩儿，我的曾孙女儿。Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di sebuah ruangan yang sunyi, dua orang tua duduk berhadapan dengan wajah tegas, benar-benar membuat suasana di ruangan itu mencekik. Kedua tokoh yang menentukan ini adalah dua kepala kuil ksatria, Yang Haohan dan Long Tianying. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Namun tentu saja, posisi ini sudah mendekati batas masa jabatan. Menurut aturan aliansi, seorang kepala aliansi tidak dapat menjabat untuk masa jabatan berturut-turut lainnya. Dengan kata lain, Yang Haohan mau tidak mau harus meninggalkan jabatannya. Saudara Long, yang ini diserahkan kepadamu. Yang Haohan secara alami tahu apa yang dia maksud, dan memaksakan senyum. Jadi, apa yang harus dilakukan tentang itu? Kuil yang memiliki tokoh-tokoh muda yang paling menonjol 10 tahun lalu adalah kuil ksatria kita. Namun dalam perang suci ini, kita juga yang mengalami kerusakan paling besar. Long Xingyu sudah kembali, tetapi, untuk beberapa alasan dia hanya bersedia untuk tetap berjaga di jalur Gunung Penolak Naga dan tidak ada yang bisa meyakinkannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekarang kami harus merepotkanmu. Long Tianying berbicara, jangan sebut-sebut anak yang tidak berbakti ini. Menunjukkan wajah muram seperti itu sepanjang hari, siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Yang Haohan menghiburnya, jangan salahkan Long Xingyu. Hao Chen sudah lama menghilang, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Menyebut Hao Chen, kedua ksatria ilahi yang tangguh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Benar, sejak Long Hao Chen membawa Han Yu keluar dari jalur Gunung Penolak Naga, dia sudah menghilang selama lebih dari 4 tahun. Terakhir kali mereka muncul adalah di kuil spiritual, dan setelah itu, mereka tidak mendapat kabar lagi. Long Tianying dan Yang Haohan telah melakukan penyelidikan rahasia ke kuil spiritual mengenai semua ini. Long Tianying tiba-tiba memukul meja dengan keras, menyatakan dengan penuh penyesalan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengizinkannya untuk membentuk kembali pasukan pemburu iblisnya. Jika dia tetap berada di jalur Gunung Penolak Naga, bagaimana mungkin kita bisa direduksi menjadi keadaan pasif seperti itu? 4 tahun yang lalu, dia telah menembus langkah ke-8. Dengan 4 tahun tambahan ini, bahkan langkah ke-9 mungkin tidak berada di luar jangkauannya sekarang. Dia adalah Sion of Light, orang pilihan dewa. Meskipun kultivasinya masih agak lemah, dengan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, pertemuan besar kuil ini pasti akan membuatnya menjadi bintang yang bersinar terang. Tapi sekarang keadaan menjadi sangat canggung bagi kita berdua. Wajah Yang Haohan menjadi gelap, masalah ini tetap salah Yang Wenzhao. Jika dia tidak pergi menyelamatkannya, mereka tidak akan hilang. Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk mencari jejak mereka, tetapi kami masih tidak menemukan apapun. Namun, saya masih tidak percaya bahwa mereka benar-benar dihabisi oleh iblis. Long Tianying mengungkapkan sedikit kesedihan, siapa yang akan percaya itu? Bakat-bakat paling luar biasa dari generasi muda kuil ksatria kita semuanya telah pergi. Sekarang kita bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Baru-baru ini, Li Zhenzi bahkan dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mendukung rekombinasi 6 kuil besar, untuk mengakhiri keadaan penyebaran aliansi saat ini, menyatukan kita lebih erat, dan menjadikan aliansi sebagai sebuah negara. Ini jelas merupakan provokasi terhadap kita. Bukankah dia hanya ingin menjadi kepala pertama aliansi baru ini? Yang Haohan menyatakan, Li Zhenzi ini kuat, tetapi dia memiliki karakter yang sangat jahat dan bejat. Meskipun dia berperilaku dengan tepat, dia sebenarnya sangat bangga sampai ke lubuk hatinya. Membiarkannya memerintah aliansi bukanlah kesempatan yang baik, tetapi aku khawatir kita bahkan tidak akan mampu menghentikannya, kecuali para senior dari pasukan pemburu iblis bergelar itu turun tangan. Long Tianying menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Para senior ini semuanya telah dengan jelas menyatakan sikap netral mereka pada pertemuan besar kuil ini, dan tidak mungkin ikut serta. Mari kita lihat seberapa banyak kemajuan yang telah dia buat selama 10 tahun terakhir ini. Dia benar-benar seekor harimau yang sangat berpengalaman. Saat ini, Long Tianying memiliki niat bertarung yang kuat keluar darinya. Yang Haohan menyatakan,
Tidak peduli siapa pemimpin terakhirnya, mendirikan aliansi baru menuntut tindakan segera. Perang suci dari 4 tahun lalu tentu saja telah menyebabkan kerusakan parah pada kita, tetapi itu juga telah memulai era baru bagi kita. Jika seorang pemimpin yang karismatik dapat menyatukan seluruh aliansi dan sumber dayanya, aku percaya bahwa serangan balik kita terhadap iblis dapat segera dimulai. Long Tianying mengangguk, ketika kita bertemu dengan Seng Yue kemarin, kuil assassin menyatakan mendukung kita dengan sepenuh hati. Saya juga telah meyakinkan Qi Yonghao mengenai masalah ini, tetapi karena mereka sangat dekat dengan kuil penyihir, saya tidak melihat banyak peluang. Kuil pendeta sejauh ini bersikap netral, tetapi sekarang masalah terbesar adalah sikap kuil spiritual. Peluang kita akan sangat meningkat jika mereka dapat mendukung kita. Yang Hao Han menjawab, menurutku kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai para pendukung kita. Bagaimanapun, kita telah menguasai aliansi selama bertahun-tahun. Kita tidak akan memiliki dukungan yang lebih sedikit daripada kuil penyihir, tetapi saat ini yang terpenting adalah hasil yang akan kita tunjukkan dalam pertemuan besar kuil. Ini sangat penting, karena perlawanan terhadap kaum iblis memerlukan bentrokan yang tak terelakkan melawan Kaisar Dewa Iblis. Kekuatan akan menjadi salah satu faktor terpenting otoritas dalam aliansi baru. Li Zengzi benar-benar diberkahi dalam aspek ini, terutama setelah dia bersabar selama beberapa tahun terakhir ini. Dia jelas menunjukkan sikap menahan diri di pertemuan besar kuil dari 10 tahun yang lalu, karena dia tidak menunjukkan keyakinan mutlak pada saat itu. Dia jelas lebih memprovokasi kali ini, artinya dia benar-benar bertekad untuk menang. Long Tianying, jangan lalai, Li Zengzi bagaimanapun juga mendominasi di usianya. Aku khawatir energi spiritual internalnya telah menembus 200.000, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Long Tianying berkata, apapun masalahnya, kita harus mencobanya. Tidak akan semudah itu baginya untuk mengalahkanku. Yang Hao Han berkata, masih ada 3 hari lagi sebelum pertemuan besar kuil dimulai. Ayo, kita akan mengumpulkan para tetua dari kuil ksatria kita sekarang juga. Ya, Long Tianying mengangguk, dan kedua tokoh kuat itu berdiri bersamaan, menuju keluar. Tepat saat itu, suara keras terdengar dari luar, ketua, seseorang meminta kalian. Ya, Yang Hao Han mengerutkan alisnya, siapa itu? Dia tidak mengatakannya, dia hanya mengatakan dia punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Suara itu bergema dari luar. Yang Hao Han membuka pintu dan keluar, melihat seorang ksatria setengah baya dengan lapis baja mitril berdiri dengan hormat di depannya, menyerahkan sebuah lencana yang dipegang di kedua tangannya. Dengan lambaian tangan Long Tianying, lencana itu terbang ke arah mereka. Yang Hao Han kemudian mengangkat tangannya, menangkap lencana di dalamnya. Kedua ksatria suci itu melakukan tindakan yang sama dengan melihatnya tanpa berkonsultasi. Yang mengejutkan bagi ksatria mitril itu, saat tatapan kedua ksatria suci ini berkumpul pada lencana itu, mereka secara bersamaan dipenuhi dengan keterkejutan. Saling memandang tanpa sadar, Yang Hao Han dan Long Tianying berteriak pada saat yang sama pada ksatria mitril itu, di mana pemilik lencana itu. Markas besar aliansi kuil, di sebuah ruangan terpencil di kuil penyihir. Li Zengzi yang gemuk duduk dengan tenang di tengah ruangan. Ya, Li Zengzi memberikan jawaban ringan, tubuhnya mulai melayang perlahan. Kakinya mendarat di tanah, perlahan keluar dari ruangan. Seorang pria paruh baya berpakaian gaun hijau sedang menunggu dengan tenang di luar. Melihat Li Zengzi keluar, dia segera menundukkan kepalanya. Markas besar aliansi mengalokasikan 6 area untuk masing-masing kuil, jadi kuil penyihir tentu saja memiliki satu area sendiri. Setelah melewati 2 gang, penyihir paruh baya itu membawa Li Zengzi langsung ke ruang konferensi yang mewah. Meskipun kuil penyihir lebih rendah statusnya daripada kuil ksatria, kekayaan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kuil lainnya. Melihat Li Zengzi masuk, semua orang di ruang konferensi menegakkan postur mereka. Sosoknya mengubah posisi, dia muncul di kursi paling depan ruangan. Total ada 50 orang yang hadir di dalam, dan meskipun ini hanya ruang konferensi sederhana, jika ada orang asing yang hadir di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa esensi sihir di sini lebih padat daripada di dunia luar 10 kali lipat. Setidaknya 80% penyihir yang hadir di sana berambut putih dan berjanggut. Mereka jelas duduk di sini untuk waktu yang lama, menunggu Li Zengzi untuk segera memimpin rapat. Bagian ini memperjelas kedudukan Li Zengzi di kuil penyihir. Ketika kuil lain mengadakan pertemuan serupa, kepala kuil biasanya tidak akan menjadi orang terakhir yang datang, sebagai bentuk penghormatan kepada para tetua dari kuil masing-masing.
Namun, Li Zengzi jelas merupakan orang terakhir yang datang, menunjukkan tidak hanya watak pribadinya, tetapi yang lebih penting adalah otoritasnya di kuil penyihir. Sambil menyapukan pandangannya ke seluruh majelis, dia menyatakan, kalian semua tetua, pertemuan besar kuil akan segera dimulai. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kali ini kontestan dari pihak kuil ksatria adalah Long Tianying. Kuil ksatria telah mendukung pembentukan aliansi baru, jadi mari kita dukung rencana mereka, karena tidak ada jalan lain untuk saat ini. Saya selalu menentang pembentukan aliansi baru ini sejauh ini, bukan karena saya menentang penyatuan kekuatan 6 kuil besar, tetapi karena kuil penyihir kita masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Tetapi pertemuan besar kuil ini tidak sama. Saya berharap kalian semua akan mendukung saya dalam penyatuan ini. Saya tidak ingin mendengar suara yang tidak harmonis. Untuk mengusir kaum iblis, aliansi baru membutuhkan komandan yang cukup kuat dan cakap. Ini adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Kuil ksatria sudah menua, dan saya yakin dapat memimpin perang suci baru melawan kaum iblis. Selama bertahun-tahun hidup saya bertekad untuk memimpin aliansi, dan memerintahkan umat manusia untuk merebut kembali tanah kami. Kecepatan Li Zengzi sangat santai, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu diragukan lagi. Mendengarnya, meskipun beberapa tetua mengerutkan kening atau menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar yang lain memiliki ekspresi yang bersemangat. Kuil penyihir sejauh ini selalu menjadi nomor 2 aliansi, telah ditekan terlalu lama oleh kuil ksatria. Itu karena mereka tidak memiliki penyihir jenius seperti Li Zengzi, penyihir master elemen angin, yang baru-baru ini mulai mengubah situasi ini secara diam-diam. Dan sekarang akhirnya saatnya untuk bergerak. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kepala pembantu Lin, Li Zengzi mendongak untuk melihat Lin Chen di dekatnya. Lin Chen mengangguk padanya, semua persiapan sudah siap. Li Zengzi tersenyum tipis, baiklah, mari kita umumkan beberapa kandidat untuk pertemuan besar kuil berikutnya. Kuil ksatria dan kuil penyihir bukan satu-satunya yang mengadakan pertemuan. Kuil lain juga mengadakan pertemuan serupa. Pembentukan aliansi baru sudah dekat. Para petinggi dari 6 kuil besar bertindak seolah-olah otoritas atas aliansi kuil baru adalah hadiah yang harus dimenangkan. Suasana dalam pertemuan kuil prajurit jauh lebih santai daripada kuil penyihir. Qiyu Yonghao duduk di kursi utama, dan total lebih dari 30 tetua berkumpul kembali di dalam kuil prajurit. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dengan cara ini. Kami memberikan dukungan penuh kepada kuil penyihir. Li Zengzi telah memberi kami janjinya untuk memberikan kuil prajurit status penting setelah aliansi baru didirikan. Saya telah menyiapkan sebagian besar pengaturan. Apakah kalian punya saran lagi? Pertemuan ini akan menjadi yang terakhir sebelum pertemuan besar kuil dimulai. Jika ada yang keberatan, sampaikan sekarang juga. Jika tidak, saya anggap kita semua sepakat untuk bergerak sebagai satu kesatuan. Sudah ada banyak pertemuan di kuil prajurit, dan keberatan serta saran telah diajukan sejak lama. Saat ini, Qiyu Yonghao membuat para tetua dari kuil prajurit mengangguk berturut-turut, mengungkapkan kata-kata persetujuan terakhir mereka. Tepat pada saat ini, sebuah keberatan tiba-tiba memecah keharmonisan di ruangan itu. Saya keberatan. Pernyataan ini benar-benar terlalu tiba-tiba, dan dirumuskan oleh sosok ilusi, yang muncul tanpa peringatan di samping kepala kuil prajurit Qiyu Yonghao, seorang prajurit yang muncul entah dari mana dengan mengenakan baju besi tubuh perak lengkap. Para tetua yang hadir semuanya terkejut. Tidak seorang pun menduga seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah dalam pertemuan antara para tetua, apalagi menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Qiyu Yonghao juga sangat terkejut, tetapi bereaksi cepat. Dia sepenuhnya yakin bahwa orang ini bukanlah salah satu tetua dari kuil prajurit, tetapi orang itu muncul tepat di sampingnya, membawa perasaan kuat yang mengerikan ke seluruh majelis. Sebagai prajurit langkah ke-9, Qiyu Yonghao telah membuat kemajuan besar berkat niat pedang yang ditinggalkan Long Hao Chen. Jurusnya menggabungkan keterampilan hebat dengan kesederhanaan yang hebat. Prajurit berbaju besi perak itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi menghadapi pukulan Qiyu Yonghao, mengarahkan pukulan juga. Tangannya yang terbungkus cahaya perak bertemu dengan tangan Qiyu Yonghao juga. Ketika kedua pihak saling menyerang, pemandangan yang fantastis terlihat. Tubuh Qiyu Yonghao sedikit gemetar, terdorong sepertiga meter ke belakang. Bahu prajurit berbaju besi perak itu bergoyang, langsung mundur ke belakang. Hal yang ajaib adalah bahwa bahkan bentrokan pada tingkat kekuatan mereka tidak mengeluarkan kebocoran energi spiritual atau ledakan besar.
Setelah kedua pukulan itu bertabrakan, tidak ada perubahan lain yang terjadi. Untuk sesaat, para tetua kuil prajurit semuanya memiliki wajah terkejut, melesat keluar untuk mengelilingi prajurit berbaju besi perak itu sekaligus. Yang paling terkejut tentu saja adalah Qiu Yonghao sendiri, yang tidak mungkin memusnahkan kebocoran energi spiritual apapun. Hal ini dilakukan oleh prajurit berbaju besi perak ini sepertinya lawan menderita kerugian dalam pertukaran serangan, tetapi dia tetap memusnahkan semua energi spiritualnya, menggunakan atribut spasial untuk membuatnya lenyap. Tidak mungkin kultivasi prajurit ini lebih rendah darinya. Dan lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa lawan tidak memiliki niat buruk dari pertukaran serangan ini. Siapa kamu? Qiu Yonghao bertanya dengan nada serius. Prajurit berbaju besi perak itu tidak melepaskan helm yang dikenakannya, tetapi berdiri dengan tenang di sana tanpa bergerak. Mendengar transmisi suara tamu tak diundang ini, ekspresi kaget Qiu Yonghao semakin meningkat. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya kepada para tetua, pertemuan ini harus dihentikan sementara. Saya punya masalah untuk dibicarakan dengan prajurit ini. Semua orang kembali dulu, masalah ini harus dirahasiakan. Mengatakan itu, dia mengangguk kepada prajurit berbaju besi perak itu, dan melangkah keluar dengan langkah besar. Ketertiban ini mengejutkan semua petinggi kuil prajurit yang hadir di sini. Dari baju besi itu, dia benar-benar seorang prajurit, tetapi hanya sedikit dirugikan terhadap pukulan Qiu Yonghao, dan terlebih lagi, dia jelas ahli dalam menggunakan kemampuan spasial dengan sangat tiba-tiba. Untuk sesaat, tak seorang pun dari mereka dapat mengingat kapan seorang prajurit sekuat itu dapat bangkit di kuil mereka, dan terlebih lagi, pada saat dia menyela Qiu Yonghao, dapat terdengar dari suaranya bahwa itu adalah seorang gadis. Prajurit berbaju besi perak itu mengikuti Qiu Yonghao ke sebuah ruangan pribadi di dalam markas kuil prajurit milik aliansi. Qiu Yonghao menutup pintu, dan cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, mengembun membentuk kilau logam yang menutupi setiap sudut ruangan. Menggunakan spiritual Highland untuk menutup semua kemungkinan kesadaran dari ruangan ini hanya dapat dicapai oleh seorang yang kuat seperti Qiu Yonghao. Yuan, apakah itu benar-benar kamu? Setelah Qiu Yonghao selesai menggunakan spiritual Highland, dia menanyakan hal ini dengan sangat tidak sabar. Melepas helmnya, prajurit perak itu memperlihatkan wajah yang sangat cantik, dengan tatapan yang dipenuhi dengan tekad dan ketenangan yang besar. Wang Yanyuan melapor kepada kepala kuil. Benar, orang yang tiba-tiba menerobos masuk ke dalam pertemuan kuil prajurit dan menyela Qiu Yonghao adalah Wang Yuan yang seharusnya telah hilang selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Qiu Yonghao menyadari identitasnya melalui transmisi suara sebelumnya. Yuan, akhirnya kau kembali. Kemana saja kau selama 4 tahun ini? Selama Perang Suci, Wang Yuan telah memperoleh gelar Dewi Perang berdarah. Beberapa tokoh kuat di tahap ke-9 bahkan belum tentu berkontribusi dalam perang sebanyak dirinya. Di Benteng Tenggara, Dewi Berdarah bertahan cukup lama. Saat itu, Qiu Yonghao telah memutuskan untuk melatihnya dengan baik, dan bahkan mempersiapkannya sebagai penerusnya di masa depan. Mungkin bakat Wang Yuan tidak sebanding dengan Long Hao Chen, tetapi Qiu Yonghao dapat mengatakan bahwa dia sangat teguh hati, dan memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Tekad seperti itu hampir tidak ditemukan pada pria, tetapi ditemukan pada Wang Yuan. Namun sayangnya, Wang Yuan telah mengikuti Long Hao Chen meninggalkan Benteng Tenggara tanpa berpikir 2 kali, menolak semua rekomendasi Qiu Yonghao. Setelah itu, tidak ada berita lain yang datang darinya. Qiu Yonghao bahkan telah memperoleh informasi bahwa Wang Yuan bukan satu-satunya yang hilang, tetapi hal yang sama berlaku untuk seluruh pasukan pemburu iblis mereka. Masalah ini telah mengejutkan para petinggi aliansi kuil untuk waktu yang sangat lama, lagi pula, keberadaan Long Hao Chen sendiri sungguh luar biasa. Kepala aliansi, Yang Haohan, dikritik habis-habisan oleh para kepala kuil lainnya atas masalah ini, yang mengutuk keputusannya membiarkan Long Hao Chen mereformasi pasukan pemburu iblisnya. Tidak seorang pun mengira bahwa setelah 4 tahun berlalu, Wang Yuan benar-benar akan kembali, dan kekuatannya benar-benar akan berkembang sedemikian rupa hanya dalam waktu 4 tahun. Sambil membungkuk hormat, mata Wang Yuan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kepala, bukan hanya aku yang kembali. Semua rekanku juga kembali. Qiu Yonghao menjadi sangat terkejut sekali lagi. Apakah kau mengatakan bahwa Long Hao Chen dan yang lainnya kembali? Wang Yuan mengangguk. Kapten memberiku pesan untuk disampaikan kepada kepala kuil. Dengan status kami sebagai pasukan pemburu iblis bergelar, kami ingin menantang pertemuan besar kuil ini.
Jika kami berhasil menunjukkan kinerja yang cukup, kami berharap untuk mendapatkan dukungan dari kuil prajurit, dan juga dukunganmu. Qiu Yonghao sedikit terkejut, apakah kau mengatakan bahwa kau ingin mengambil bagian sebagai pasukan pemburu iblis bergelar? Wang Yuan menjawab, menurut aturan pertemuan besar kuil, pasukan pemburu iblis bergelar, sebagai kelompok yang memberikan kontribusi luar biasa, memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara independen dalam pertemuan besar kuil dan mendapatkan kredit penuh. Jika mereka dapat menyelesaikan dengan peringkat di 3 teratas, mereka akan memenuhi syarat untuk membuat aliansi menerima salah satu persyaratan mereka. Qiu Yonghao mengernyitkan alisnya, Yuan, kamu sudah lama pergi, tetapi ingin langsung mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil setelah kembali. Tidakkah kamu tahu bahwa pertemuan besar kuil ini memiliki makna yang sangat istimewa? Apa sebenarnya yang direncanakan Long Hao Chen? Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa Long Hao Chen adalah inti sejati dari tim secercah harapan terang.